Belakangan ini banyak banget berseliweran tentang berita anak artis yang tidak diakui oleh ibunya. Gue udah nonton di podcast Denny Sumargo, dan menurut gue ini bukan gosip artis, tapi tragedi moral. Di awal tragedi, kalian bayangkan ada bayi umur 10 hari sudah ditawarkan ke orang-orang untuk orang lain mengasuh dan tidak ada yang mau mengambil. Kalian bisa bayangkan, bayi umur 10 hari udah ditawarin ke orang-orang. Itu bukan drama keluarga, tapi itu gagal nurani. Karena yang dia tawarkan itu manusia, bukan barang. Dan akhirnya anak tersebut dibesarkan oleh seorang ibu di Banyuwangi, yang mana ibu tersebut bukan ibu kandungnya. Ibu tersebut hanya orang biasa. Beda dengan ibu kandungnya ya. Tapi justru ibu tersebut yang menggantikan popok, memberi susu, menyekolahkan, dan merawat anak tersebut hingga 20 tahun lebih. Tentu hal tersebut sangat ironis, karena yang melahirkan saja pergi tidak bertanggung jawab. Selama bertahun-tahun anak tersebut tidak mengetahui ibu kandungnya, dan kemudian ia disuruh memanggil ibu kandungnya Mbak. Hal tersebut tentu saja bukan rahasia keluarga, tapi manipulasi psikologi. Karena anak tersebut dipaksa untuk tidak mengetahui identitas aslinya. Hal tersebut tentu saja lebih menyakitkan dari perebutan warisan. Yang mana lo kehilangan identitas diri lo nggak tahu anak siapa, lo nggak tahu asal-usulnya dari mana. Kemudian masalah lebih meledak lagi ketika ia diberikan hadiah mobil yang ternyata nyicil. Lo bayangin aja, dari kecil ibarat tuh anak udah nggak diinginkan. Ketika besar dia dikejar-kejar tanggungan. Dan ada hal lagi yang paling jahat di sini adalah sikap. Seorang ibu yang merawat bayi tersebut datang ke rumah hanya ingin meminjam KTP untuk melakukan suatu keperluan. Ia menunggu di luar pagar hingga 3,5 jam. Gak dibukain pagernya. Apakah itu bukan termasuk penghinaan? Karena adanya perkara adab dan perkara-perkara sebelumnya, akhirnya mereka menggugat ibu kandungnya. Gugatan tersebut tidak meminta warisan, kekayaan, ataupun harta, tapi hanya dua hal, yakni anak tersebut diakui sebagai anak kandungnya dan meminta maaf. Itu hal yang sederhana, tapi tidak semua orang bisa memberikan. Hingga ibu kandung lebih memikirkan egonya daripada mengakui anaknya sendiri. Hal tersebut tentu saja jauh dari arti peran orang tua. Namun, hal tersebut hanya sebagai fungsi biologis. Jadi, kalau lo belum siap untuk punya anak, jangan mencoba-coba untuk mengambil tindakan yang berpotensi lo bakal punya anak. Karena trauma anak itu panjang, seumur hidup. Luka yang mereka tanggung itu tidak bisa dibayar oleh uang, harta, ataupun benda. Akhirnya ibu kandung dari anak tersebut sudah mengakui dan meminta maaf dengan memberikan klarifikasi.